Tuhan akan memakai kita. Maka itu mengirimkan Yohanes bersama-sama dengan Petrus. Meskipun Petrus sebelumnya gagal, tetapi Tuhan mengirimkan the right person untuk membangkitkan akan Petrus pada waktu yang tepat dan untuk pelayanan yang tepat. Yang kedua yang saudara bisa tuliskan, bahwa di situ di dalam ayat yang kedua dikatakan, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak dari lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang sedekah untuk meminta sedekah orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dikatakan di situ. Di situ ada seorang laki-laki yang dari lahir dikatakan yang harus diusung. Kalau saudara hanya sekedar sebagai orang yang boleh saya katakan goal oriented, gak mau diinterrupt oleh Tuhan. Yohanes dan Petrus waktu berjalan mau melakukan sesuatu yang benar, mau berdoa, tetapi someone interrupt them in the middle. Pada saat Yohanes dan Petrus mau pergi ke bait Allah, ada seseorang yang interrupt. Kalau saudara dan saya tidak mau untuk dipotong, tidak mau dihentikan, maka dari itu Tuhan gak akan pakai saudara. Kalau saya tidak mau diinterrupt oleh Tuhan di dalam perjalanan, kalau saya hanya goal oriented, goal saya yaitu cari duit, kalau goal saya hanya pekerjaan, Tuhan gak interrupt saya in the middle, maka itu Tuhan gak akan pakai kehidupan saya. Ada amin. Saudara dan saya tidak akan dipakai oleh Tuhan. Mungkin saudara akan menjadi orang yang sukses, tetapi mungkin saudara tidak menjadi partner daripada Allah. Saudara harus rela kalau Tuhan interrupt saudara di tengah jalan. Ada amin. Kalau Tuhan mau interrupt saudara di tengah jalan, izinkan hal itu terjadi. Kalau saya boleh katakan, kalau tadi saya ceritakan, bahwa perjalanan hidup saya sebelum saya melayani full time, saya terpotong oleh perkataan anak saya. Saya terpotong saat itu. Karena anak saya mengatakan, I don't want to be like you. Saya merasa terinterrupt pada saat itu. Tapi Tuhan mau berpartner dengan orang yang mau di-interrupt in the middle. Tuhan mau memakai kehidupan kita. Kalau kita mau terhenti. Saudara, kita harus tahu bahwa di dalam kehidupan kita, saudara dan saya adalah people oriented, not goal oriented. Perhatikan perkataan saya. Di dalam kehidupan kita, Tuhan memberikan kita hidup. Not just goal-oriented, but people-oriented. Cari duit, kerja, untuk goal cari duitnya atau people, yaitu your family. Come on. Di dalam kehidupan kita harus people oriented. Di dalam segala hal, saudara berada di tempat retreat ini, people oriented. Kita ada di tempat ini, kita berada di gereja, people oriented. Kita melayani, people oriented. Maka itu saya sangat senang sekali dengan misi daripada World Harvest atau gereja IFGF. Ya, people is our mission. People is our mission. Misi kita yaitu people. Misi kita people. Saya, saudara, sering kali ya
Mohon diperhatikan, ya. Ada orang ini yang saya kadang-kala jumpai. Pada saat ke gereja, pelayanan cepat-cepat. Mungkin saudara melakukan yang baik, mau berdoa lah, mau mempersiapkan peralatan lah, dan lain sebagainya. But don't forget, ada orang-orang yang mungkin berada di sekitar kita, yang membutuhkan jabatan tangan daripada kita. Ada amin. Bukan sekedar goalnya, tetapi look around. Petrus dan Yohanes bisa mengatakan, Mas, nanti dulu Mas ya, saya berdoa dulu. Nanti kalau saya sudah berdoa, I'll come back. I promise I'll come back, oke? Tapi Yohanes dan Petrus stop. Yohanes dan Petrus berhenti di situ, saudara. Di situ orang yang mau di stop di tengah jalan, yang mau berhenti karena people oriented. Pada saat ada orang meminta-minta, kita berhenti, maka itu kita ingin untuk mendapatkan, ya, sesuatu berita daripada orang yang mau mengatakan sesuatu. Ya. Disitulah kita harus mau. Kalau kita mau berpartner dengan Tuhan, maka itu kita harus menjadi orang, ya, yang mau terpotong di tengah jalan. Yang ketiga, yaitu orang yang memperhatikan kebutuhan. Tidak hanya bersedia untuk terpotong, tetapi orang yang mau melihat akan kebutuhan orang yang melayani, yang dilayani. Dan layani mereka. Saya ingin untuk saudara, ya, memperhatikan perkataan saya. Seorang pemberi bukan berarti lebih sedikit kebutuhannya. Tetapi orang itu mempunyai sesuatu komitmen. Lebih baik memberi daripada menerima. Oke? Perhatikan ini. Seorang pemberi bukan berarti tidak mempunyai kebutuhan atau sedikit kebutuhan. Mungkin orang yang memberi kebutuhannya juga banyak. Tetapi orang itu mempunyai sesuatu komitmen, mempunyai sesuatu decision di dalam hidupnya, yaitu memberi lebih baik daripada menerima. Maka dari itu orang itu menjadi seorang pemberi. Kalau hanya berpikir untuk kebutuhan, masing-masing mempunyai kebutuhan. Ada amin. Masing-masing mempunyai kebutuhan. Setiap daripada saudara jangan pikir, saya nggak mempunyai kebutuhan, saya mempunyai kebutuhan banyak. Saudara pun mempunyai kebutuhan banyak. Tetapi yang membuat saudara dan saya memberi adalah keputusan kita untuk memberi lebih baik daripada menerima. Ada amin. Kalau saudara melayani di gereja, karena saudara ini mau melayani lebih baik daripada menerima. Ada amin, saudara. Disitulah kita mau menjadi partner daripada Tuhan. Kita melihat akan kebutuhan daripada orang. Maka dari itu kita bisa memberi. Kita bisa melayani mereka. Di situ pada saat orang meminta-minta. Ya, di situ Petrus berhenti. Mendengarkan kebutuhan. Banyak sekali orang hanya sekedar mau menerima ke gereja. Mungkin saudara berada di retreat. Saudara katakan, well, I just want to come and listen. Aku mau menerima. Saudara ke gereja juga demikian. Mungkin saudara katakan bahwa saudara mau menerima akan firman Tuhan. Sunday is the time for me untuk take rest. Menerima. Saudara, kalau saya boleh katakan, mungkin kita menyerahkan anak kita di Sunday school. Karena di situ ada someone yang memberikan akan waktunya. Mungkin saudara datang ke gereja karena di situ bukan hanya CD yang di setel karena ada orang yang melayani, ada orang yang latihan every Saturday, yang memberi. Ada amin.
Seringkali di dalam kehidupan kita, feed me, feed me. Perjalanan saya, waktu saya tadi pagi dari dari Hot Spring, saya banyak sekali lihat ya ada babi di tengah jalan yang tertabrak. Sometimes saya pikir kita ini feed me, oing, 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 oing. Ya. Sometimes kita nggak bisa strong. Seringkali kita nggak menjadi kuat. Kenapa? Bukan karena kita kurang makan, tetapi kita kurang exercise. What I mean is kurang melayani. Ada amin. Kurang kita memberi. Saudara spiritual, saudara jatuh bangun karena saudara tidak exercise. Kalau saudara melayani, saudara exercise your faith. Kalau saudara ini mau untuk membagikan, mau memberi, maka itu saudara akan menjadi kuat. Saudara akan menjadi kuat. Going strong, kalau saudara dan saya mau exercise. Ada amin, saudara. Kita mau untuk memberi, memperhatikan mereka, kebutuhan mereka. Kita berikan kebutuhan gereja apa ini. Kurang pelayanan apa. Kita berikan untuk mereka. Bukan orang yang memikirkan dirinya sendiri. Orang yang memikirkan dirinya sendiri nggak dipakai oleh Tuhan. Nggak dipakai oleh Tuhan. Jangan ngomong nanti kita berada di surga, oh Tuhan, aku sudah menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat. Tuhan akan katakan, kamu sampai umur 70, aku tunggu-tunggu. Gak pernah melakukan apa-apa. Gemuk lagi. Saudara, Tuhan mau untuk memakai kehidupan kita. Ada amin, saudara. Ya, Tuhan mau memakai kehidupan kita. Supaya kita ini exercise. Ya, kita pay attention to the needs. Banyak orang yang membutuhkan kita. Mereka membutuhkan. Petrus dan Yohanes berhenti. Ya, dia tidak hanya melihat. Dia mau memberikan sesuatu. Ayat yang keempat. Atau yang nomor 4 ya. Nanti yang nomor 4. Ini ayat yang keempat dulu. Dan ayat yang kelima, mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Orang yang mau menjadi partner daripada Allah. Yang keempat yaitu orang yang memberikan harapan kepada apa? Orang lain. You know, kalau saudara mau memberi kepada seseorang, saudara itu memberikan sesuatu harapan. Maka dari itu banyak sekali orang-orang yang suka untuk berada di sekitar daripada orang-orang yang suka memberi. Orang-orang yang suka membagi. It's not just materi, tetapi bagi orang yang suka memberi encouragement, suka memberi nasihat, suka memberi tumpangan, suka memberi apapun juga. Banyak orang yang berada di sekitar mereka. Karena mereka tahu bahwa di situ ada harapan. Ada amin. Kalau orang nggak pernah memberikan apa-apa, maka dari itu ya kadang-kala orang nggak suka. Karena nggak ada harapan di situ. Mungkin orang Hokkien katakan bocai. Percuma. Ya, percuma. Karena nggak ada harapan di situ. Tetapi kalau ada sesuatu harapan, maka dari itu orang akan datang. Orang akan datang. Maka dari itu orang yang memberi, pasti di situ ada harapan. Maka dari itu dikatakan di situ, ya di dalam ayat yang kelima, dikatakan bahwa